Ya, Silakan Wandi. Namo Siap. Buddhaya, Tuti Hotu, Romo Lili, bersama kita narasumber kita pada malam hari ini di Dhammasaka Kaca Online, Season 7, episode 51 pada hari Senin, 24 Agustus 2026. Berbahagia sekali kita bisa berjumpa di acara Zoom ini, kembali di Dhamma Meta Jember dan Dhamma Televisi. Semoga kita bisa eh, melangsungkan Dhammasaka Kaca ini terus-menerus ya. Terima kasih kepada panitia pada malam hari ini. Baik, dimulai dengan pembukaan terlebih dahulu. Nama Karapata, saya akan pimpin. Arahang sama sambudo bagawa, budang bagawantang abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Namo Sanghaya. Baik, setelah kita melakukan nama Karapata, mari kita lanjutkan dengan mengenalkan narasumber kita pada malam hari ini. Baik, berikut adalah profil dari narasumber di Dhammasaka Kaca Online kita pada malam hari ini. Pandita Jaya Lili, sebagai Pandita Muda di Magabudi Surakarta. Beliau sering mengisi dalam siraman rohani agama Buddha di RRI Surakarta. Baik, mari kita sambut Romo Jaisilo Lili. Waktu dan tempat kami berikan, Romo. Silakan. Ya, baik Wandi, terima kasih. Mari kita beranjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Aku memuja dan memuji Sang Bhagawa yang Maha Welas Asih. Aku memuja dan memuji Sang Arahata yang Maha Suci. Aku memuja dan memuji sama Sang Buddha yang Maha Bijaksana, yang telah mencapai penerangan sempurna. Sugi Hontu Namo Buddhaya. Baik semuanya yang hadir di dalam Zoom, di lewat YouTube, apakah di Dhamma Meta Jember atau di Dhamma Televisi, semuanya semoga semuanya sehat, sejahtera, bahagia. Malam hari ini, terima kasih sudah diberi ruang dan waktu untuk bisa melakukan kebajikan, yaitu dengan berbagi dhamma, berbincang-bincang dhamma. Malam hari ini saya akan mencoba untuk berbincang-bincang membahas dhamma, yaitu dengan tema seperti tadi sudah ditampilkan di poster, merubah arah kehidupan. Ya, kita semuanya ini di dalam kehidupan ini ibarat sedang naik bahtera, naik perahu di lautan yang luas, yang maha luas. Terkadang-kadang kita bisa mendayung sampan perahu kecil kita di tengah-tengah samudra dengan nyaman ketika tidak ada ombak, ketika landai, ketika tenang, angin juga hanya sepoi-sepoi, matahari juga menyapa kehangatannya. Betapa nyaman saat itu, saat kehidupan kita seperti itu. Tenang, damai, tentram, seimbang, tidak ada goncangan, tidak ada gangguan sama sekali. Namun namanya kehidupan, ibarat tadi kita mendayung sampan kehidupan ini tidak selamanya
Kita bisa menikmati yang nyaman, yang landai, yang tenang, yang anginnya sepoi-sepoi, yang hangat mataharinya menyapa kita. Terkadang ternyata kehidupan ini di tengah-tengah kita sedang mendayung sampan, kehidupan, datang ombak besar, angin kencang, bahkan badai. Atau bisa jadi juga terjadi gelombang yang sangat besar, bahkan tsunami. Itulah kehidupan yang kita jalani. Kadang nyaman, terkadang harus berjuang, bahkan berjuang keras untuk menyeimbangkan sampan kehidupan kita supaya tidak tenggelam, supaya tidak miring kemudian tenggelam karena terjangan badai. Ketika badai kehidupan datang. Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudari, malam hari ini kita akan mencoba melihat merubah arah kehidupan itu. Kehidupan yang kadang nyaman, kehidupan yang kadang harus diperjuangkan dengan sangat keras. Ada yang mengalami badai mungkin hanya kecil, hanya ada hantaman ombak yang kecil, tapi juga ada yang besar. Ada ibaratnya seperti kata pepatah, jika menghadapi rintangan, halangan, musibah, masing-masing orang berbeda. Ada yang hanya mengalami seperti kata pepatah, seperti jatuh tertimpa tangga. Jatuh saja dari tangga sudah sakit ya, bisa jadi terluka. Tetapi ada juga orang yang ibarat kata-kata tadi adalah seperti jatuh tertimpa tangga. Bukan hanya jatuh dari tangga, tapi sudah jatuh sakit tertimpa tangganya. Sakitnya tambah. Itu pun masih ada yang lebih berat lagi. Ada orang yang mengalami badai kehidupan, mengalami musibah yang bertubi-tubi. Ibarat sudah jatuh, kemudian tertimpa tangga, masih digigit anjing. Anjingnya anjing gila lagi. Nah, itu ibarat bahwa tingkat-tingkat atau penderitaan kita, musibah kita itu yang kita alami masing-masing berbeda-beda. Levelnya berbeda-beda. Sakitnya berbeda-beda. Sengsaranya berbeda-beda. Itu Bapak Saudara-saudari, seperti kita barangkali mengingat di dalam cerita di kitab suci yang populer tentang cerita Patacara ya. Mungkin semua mengingat ya cerita yang sangat populer di dalam cerita-cerita Buddhis. Patacara seorang perempuan, seorang putri dari bangsawan yang terhormat, dan pada saatnya dia dewasa, maka harus punya pasangan. Oleh orang tuanya yang bangsawan, tentu dia dijaga pergaulannya, supaya nantinya bisa bertemu pasangan yang selevel, atau sama-sama bangsawan. Tentunya begitu keinginan semua orang tua, wajar seperti itu. Maka tata cara dijaga oleh para penjaga. Setiap saat, setiap hari ada yang melayani, ada yang menjagai. Tidak boleh bergaul sembarangan. Tetapi ada pepatah seperti pepatah Jawa. Witing tresno jalaran saka kulino. Artinya adalah cinta itu tumbuh berkembang disebabkan karena kebiasaan. Setiap hari ketemu, setiap saat ketemu. Maka salah satu pelayan yang setia, setiap saat mendampingi, mengawal Patacara, akhirnya membuat benih-benih cinta bersemi di hati Patacara. Akhirnya mereka singkat cerita ini ya, supaya tidak berpanjang lebar, mereka akhirnya pacaran dan bertekad untuk menikah. Patacara tentu bilang ke orang tuanya, dan si laki-laki ini juga memberanikan diri untuk
melamar Patacara. Apa yang terjadi tentu sudah bisa kita tebak, tidak akan disetujui, ditolak oleh orang tua dari Patacara yang bangsawan. Tetapi cinta mereka sudah sangat kuat, yang namanya cinta buta, seperti lagu lama, lagu dari penyanyi Gombloh, kalau cinta melekat, tai kucing rasa coklat. Itulah gambaran betapa orang kalau jatuh cinta itu buta. Akal sehatnya hilang, pertimbangannya hilang. Demikian pula Patacara dan pengawalnya ini akhirnya mereka demi cinta, akhirnya lari dari rumah, meninggalkan rumah. Walaupun menderita, tetapi mereka bertekad hidup bersama. Nah, akhirnya mereka hidup berdua sebagai suami istri. Singkat cerita, mereka akhirnya hamil. Si Patacara hamil, punya anak. Kalau punya anak, mau melahirkan anak, maksudnya tradisi di zaman itu, mungkin juga sampai sekarang, adalah harus melahirkan di kampung halamannya, di rumah orang tuanya. Maka Patacara bilang ke suaminya, untuk minta diantar ke rumah orang tuanya. Tentu suaminya melarang, menolak, nggak berani, tidak mau. Nanti kalau diantar, pasti akan dilarang untuk bersatu lagi, akan dipisahkan oleh orang tuanya. Maka suaminya tidak menyetujui. Akhirnya mereka memutuskan justru ingin kembali ke kampung halaman si laki-lakinya ini, suami Patacara. Nah, di tengah perjalanan ketika perutnya semakin besar, waktunya melahirkan, di tengah perjalanan pulang, turunlah hujan badai, hujan deras. Mereka kehujanan, dan si suami dengan inisiatifnya ingin melindungi istrinya Patacara supaya tidak kehujanan, karena sedang hamil tentu harus dijaga kesehatannya. Maka dia mencari daun yang lebar, mungkin semacam daun pisang zaman sekarang, dia mencari untuk melindungi istrinya. Di malam yang gelap, yang hujan deras, tentu tidak mudah. Namun akhirnya di kala malam itu dia bisa menemukan ada daun yang lebar, yang mau dipotong, tetapi dia tidak tahu di gelap-gelap itu ada ular, ular yang berbisa. Karena terkejut ularnya akhirnya mematuk suami Patacara dan karena berbisa, sakit dan mati seketika. Patacara menunggu malam itu suaminya nggak datang-datang di tengah kehujanan. Sampai pagi dia menunggu tidak datang suami. Akhirnya dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan sendiri, tetapi ketika dia mau melanjutkan perjalanan, dia menemukan suaminya sudah terbujur kaku menjadi mayat karena dipatuk oleh ular berbisa. Dengan berat hati, Batacara menguburkan suaminya dengan tenaganya yang tentu tidak terlalu kuat karena habis kehujanan dan sedang hamil tua. Setelah selesai pemakaman, dia melanjutkan perjalanan ke kampung halaman orang tuanya, ke kampung halaman yang sudah direncanakan, tetapi harus melalui sungai yang sangat deras airnya karena habis hujan semalaman. Dia membawa punya anak ya, jadi ceritanya dia sudah punya dua anak. Anak yang pertama sudah bisa berjalan, kemudian anak yang kedua ini, yang masih baby, masih bayi, akhirnya lahir juga di tengah perjalanan itu. Dia melahirkan bayinya. Nah, ketika mau menyeberangi sungai, dia bingung karena tenaganya masih lemah, dia tidak bisa menggendong dua-duanya, harus satu persatu. Maka akhirnya Batacara menyeberangkan anaknya satu persatu. Bayinya diletakkan di pinggir sungai, di atas daun, daun yang lebar. Dia menggendong anaknya yang pertama, menyeberangi sungai yang deras. Akhirnya sampailah ke tepi sungai. Nah, di tepi sungai yang seberang itu dia
berpesan pada anaknya supaya berdiam di situ, jangan kemana-mana, menunggu ibunya datang setelah menjemput adiknya yang masih baby, masih bayi. Nah, maka tata cara menyeberang kembali sungai. Ketika sampai tengah-tengah sungai, ada seekor burung elang yang besar dan ganas melihat bayi Patacara. Dikira daging segar di atas daun. Maka dia menyambar sang bayi itu, jabang bayi itu, elang itu, dibawalah terbang. Patacara berteriak-teriak, meneriaki burung elang itu karena membawa bayinya. Ketika Patacara berteriak-teriak memanggil-panggil burung elang, anaknya yang di seberang mengira ibunya memanggilnya untuk datang menyusul ke sungai. Maka dia dengan tidak tahuannya karena masih anak-anak, si anak ini menyeberang menyusul ibunya. Dan tentu saja terseret air yang sedang deras-derasnya. Anaknya terseret air deras sungai itu, si bayi juga hilang, dibawa pergi oleh sang burung elang. Dengan tangis yang mendalam, kesedihan yang mendalam, Patacara akhirnya melanjutkan perjalanan ke kampung halaman. Nah, sampai di kampung halaman, dia juga menemui banyak orang berkerumun di rumah. Ternyata tetangga mengabari bahwa sanak saudara yang akan ditemui baru saja meninggal karena ada musibah, rumahnya terbakar. Tersambar petir semalam ketika hujan deras. Itulah yang dialami Patacara dalam semalam. Dia kehilangan orang-orang yang disayangi, dicintai. Kehilangan suaminya, kehilangan bayinya, kehilangan anak pertamanya, dan kehilangan saudara-saudaranya. Betapa berat badai kehidupan yang dialami Patacara. Itu tadi yang saya gambarkan, betapa ada orang dalam kehidupan ini mengalami musibah yang bertubi-tubi, yang tidak selesai-selesai. Seperti itu. Seperti yang dialami Patacara, walaupun mungkin jarang yang mengalami seperti itu. Tapi ada. Itulah Ibu Bapak dan Saudara-saudari, cerita bagaimana bahwa kehidupan ini berubah-ubah tidak mudah. Nah, bagaimana kita ini merubah arah kehidupan kita. Kalau sedang bahagia, juga kita harus menentukan arah kehidupan kita, mau melanjutkan kemana ketika kita sudah sukses, ketika kita sedang sehat, ketika kita sedang berjaya, ketika kita sedang punya kekuasaan. Kita harus menentukan kemana arah langkah kita, kemana kita mengarahkan sampan kita, mendayung kemana. Demikian pula ketika sedang mengalami penderitaan, musibah, kegagalan, sakit, kita juga harus menentukan langkah kita. Kemana kita akan melangkah. Jangan sampai tanpa arah, tanpa tujuan. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, kemudian tentu pertanyaannya adalah, apakah arah kehidupan kita atau kehidupan kita ini bisa dirubah atau bisakah berubah? Seperti itu ya. Kenapa kehidupan saya ini seperti ini saat ini? Kenapa toko saya sepi? Kenapa pabrik saya sepi? Kenapa jabatan saya digeser, merosot? Kenapa orang-orang tidak menyukaiku? Kenapa orang-orang mengenal
tidak mengenal kebaikanku, bahkan mengumbar cerita-cerita tentang kekuranganku. Nah, cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman seperti itulah, apakah bisa kita merubahnya? Penderitaan yang kita alami itu apakah bisa dirubah? Bagaimana caranya merubah? Atau apakah kita bisa mempertahankan kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan kita, pangkat jabatan kita? Bagaimana kita menentukannya? Bagaimana kita meraihnya? Bagaimana kita mempertahankannya? Bagaimana supaya kita tidak kehilangan? Ibu, Bapak, dan saudara-saudari, ada satu cerita lagi yang barangkali menggambarkan bahwa ternyata kehidupan seseorang itu bisa berubah. Ini pun cerita yang populer di kalangan Buddhis ya, yang tentang ramal-meramal. Ini sebagai cerita saja. Ada satu perguruan silat gitu ya, perguruan silat. Di situ berlatih seorang murid, seorang anak muda, murid dari perguruan itu yang rajin berlatih hingga akhirnya bisa mencapai bertahun-tahun latihan dan disayang oleh gurunya. Tetapi gurunya ini sakti, bisa menerawang, bisa melihat masa depan. Si guru ini melihat bahwa anak asuhnya ini umurnya sudah tidak panjang lagi. Sebulan lagi dia akan meninggal menurut penglihatan dari sang gurunya ini. Maka kemudian sang guru ini merasa kasihan, karuna cita, dia mempersilahkan muridnya ini untuk pulang kampung menemui orang tuanya, untuk berbakti pada orang tuanya. Tentu saja dia tidak mengatakan bahwa, muridku, kamu saya lihat bulan lagi akan meninggal dunia. Tentu tidak akan dikatakan secara terus terang seperti itu. Tetapi sang guru memberi kesempatan pada muridnya ini untuk pulang ke desa menemui orang tuanya. Nah, tentu sang murid ini senang, sukacita, bisa pulang kampung ketemu orang tuanya. Ketika dia pulang ke kampung, ke desanya, di musim hujan, irigasi selokan yang banyak di desa itu sedang deras-derasnya. Nah, ketika dia sudah sampai depan rumah, mau masuk ke rumah harus melalui pematang jembatan kecil yang di bawahnya ada selokan atau irigasi yang sedang deras airnya. Nah, di situ dia melihat ada sekumpulan semut yang mengapung, terapung, terombang-ambing di atas daun. Sekumpulan semut, mungkin ratusan jumlahnya, terombang-ambing di air yang sangat deras itu. Kalau tidak diselamatkan, akan terguling, akan tenggelam daunnya itu, semut-semut yang banyak itu akan mati. Nah, maka si anak ini tergerak karuna cita atau meta cita. Rasa cinta kasihnya, rasa belas kasihannya muncul. Maka dia kemudian berusaha mencari ranting untuk mengambil sekumpulan semut tersebut, walaupun dengan resiko karena airnya deras dan cukup dalam, dia bisa terpeleset dan masuk terjerumus ke dalam sungai dan ikut terseret airnya. Tapi dia karena cinta kasihnya, dia berusaha untuk bisa menyelamatkan sekumpulan semut itu. Akhirnya dengan hati-hati, dengan penuh resiko, akhirnya dia bisa menyelamatkan sekumpulan semut itu. Menyelamatkan walaupun semut, tapi jumlahnya banyak nyawa. Itulah yang dilakukan oleh si anak itu. Menyelamatkan nyawa walaupun makhluk sekecil apapun karena metanya. Karena cinta kasihnya. Singkat cerita akhirnya waktu cuti sudah selesai. Akhirnya sudah sebulan lebih.
cutinya yang diberikan sang guru, waktunya habis, maka si anak harus kembali ke perguruannya lagi, ke gurunya lagi. Maka dia kembalilah ke perguruannya. Sang guru terkejut melihat muridnya datang. Dikira jadi-jadian, dikira mimpi. Benar apa enggak ini? Karena menurut dia, sang guru ini melihat bahwa muridnya pasti sudah meninggal. Ternyata masih segar bugar, tersenyum gembira datang ke perguruannya kembali. Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari, maksud cerita ini pesannya adalah bahwa apa yang sudah diramalkan oleh siapapun itu ternyata bisa berubah. Ternyata arah kehidupan bisa berubah. Ternyata bisa owah, bisa gingsir. Karena ada faktor, banyak faktor. Kalau dari cerita tadi adalah karena ada karma baik yang dilakukan oleh si anak yang diramal akan mati itu, dia menyelamatkan banyak nyawa, menyebabkan umur panjang, banyak nyawa yang dia selamatkan itu, maka dampaknya adalah dia pun berumur panjang. Siapa yang menanam benih kebaikan akan mendapatkan buah kebahagiaan. Siapa yang membuat sebab-sebab baik, maka dia juga akan mendapatkan akibat-akibat yang baik, manfaat-manfaat yang baik. Siapa yang sering menyelamatkan banyak nyawa, melakukan pangsen, melepas hewan yang terancam kehidupannya, apakah itu ikan, lele, belut, yang siap dikonsumsi di pasar-pasar, dibeli, dilepaskan, apakah itu kepiting, apakah itu jangkrik yang di kios-kios pasar burung yang siap dikonsumsikan ke burung atau ikan arwana, dibeli dan dilepaskan ke habitat yang tepat, memberi umur panjang. Sebab-sebab baik itulah akan memberikan umur panjang dan kesehatan. Memberikan berdana obat-obatan ke panti jompo, memberikan makanan kepada orang-orang miskin papa. Semuanya adalah kebaikan yang akan berbuah yang baik. Arah kehidupan kita yang sedang tidak baik-baik saja, kadang-kadang kehidupan itu seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Nah, ketika kita berada di atas, tetaplah eling lan waspodo. Tetaplah menjaga kewaspadaan kita. Jangan lupa diri. Karena banyak harta, banyak uang, punya tahta, punya jabatan, semua bisa dibeli sehingga kita lupa diri. Bahaya. Tidak menyadari bahwa roda berputar. Namun ketika kita di bawah pun kita juga tidak boleh patah hati, patah semangat. Tetap yakin bahwa semuanya akan berubah, akan naik kembali. Roda akan berputar cepat atau lambat untuk naik kembali. Tidak ada hujan yang turun sepanjang hari, pasti ada redanya. Tidak ada badai yang terus-menerus menerjang, pasti ada saatnya reda. Namun di tengah-tengah ketika kita berada di bawah, ketika kita menderita, ketika sedang diterjang badai, ketika sedang jatuh, berusahalah membuat sebab-sebab baik. Berusahalah untuk tetap menanam, menabur benih-benih baik sebisa kita. Romo Ramani dan Ibu Bapak, Saudara-saudari, maka ketika kita mengalami pasang surut kehidupan, mengalami badai atau sedang tidak mengalami, maka kita harus introspeksi diri, melihat ke dalam, mereview kenapa bisa terjadi buah derita yang harus saya petik hari ini seperti ini. Kenapa aku harus menderita? Aku harus sakit, aku harus rugi, aku harus terpuruk, aku harus kena fitnah. Maka kita harus melihat ke dalam diri kita sendiri.
Apa yang kita lihat? Apakah selama hidup ini sila saya sudah baik? Apakah saya sudah sering berdana menolong orang? Apakah saya sudah berlatih memagari diri dengan moralitas yang baik? Tidak menyakiti makhluk lain, apalagi membunuhnya. Sekecil apapun itu. Apakah saya sudah menjaga diri untuk tidak mencuri, tidak mengambil barang yang tidak diberikan, tidak korupsi, dan seterusnya? Apakah saya sudah menjaga diri, menjaga moral untuk tidak selingkuh bagi yang suami istri, untuk tidak berbuat yang tidak senonoh, yang asusila? Apakah sudah bisa menjaga kesetiaan, rasa puas kita pada pasangan kita? Apakah saya sudah bisa menjaga ucapan untuk tidak berbohong, untuk tidak memfitnah, untuk tidak berkata-kata kasar yang menyebabkan sebab-sebab konflik? Apakah saya sudah bisa menjaga kesadaran kita untuk tidak mabuk-mabukan? Nah, itulah ada 5 sila, 5 moralitas yang menjaga kita. Yang harus kita review. Apakah sudah kita laksanakan di dalam kehidupan ini? Kalau sudah, kok masih menderita? Kok masih sakit? Kok masih rugi? Kok masih difitnah, dihina? Kok masih seperti itu? Masih rugi? Masih musibah, masih sakit, padahal sudah rajin gawiyara, rajin beribadah, rajin berdana, sudah menjaga sila dengan baik. Bukan hanya 5 sila, tetapi mungkin di hari-hari uposata menjalankan 8 sila. Bukan hanya tidak membunuh, bukan hanya tidak mencuri, tetapi di hari uposata tidak melakukan aktivitas seksual dengan pasangannya, menahan diri, melatih diri sedemikian rupa, menjaga ucapan, menjaga supaya tidak mabuk-mabukan, menjaga bahkan puasa setelah tengah hari tidak makan, tapi boleh minum, menjaga supaya tidak menyanyi, menari, memakai olesan kosmetik, memakai perhiasan, menjaga untuk berlatih tidak tidur di tempat yang tinggi dan mewah. Itu 8 sila. Sudah melaksanakan 8 sila, sudah berdana, tetapi kok masih menderita. Ada enggak yang seperti itu? Tentu ada. Terus bagaimana? Apakah akan patah hati, patah semangat, akan protes? Sebagai murid Sang Buddha, kita protes kemana? Sang Buddha hanya menunjukkan jalan, mengajarkan dhamma kepada kita. Kita tidak bisa mengeluh pada Sang Buddha. Kita tidak bisa minta tolong pada Sang Buddha. Karena Sang Buddha hanya menunjukkan jalan. Selanjutnya terserah kita. Mau dijalankan tidak ajarannya. Kalau dijalankan, maka tentu berkah, keselamatan, kesehatan, kejayaan, kebahagiaan, ketenangan akan diperoleh. Sebaliknya kalau tidak juga akan mengalami hal-hal yang sebaliknya. Nah, kembali lagi. Kalau sudah kita review, kita lihat, kita analisa, kita renungkan, di kehidupan ini sudah baik, baik saja, sudah suka berdana, rajin beribadah, menjaga sila, bahkan meditasi. Kau masih menderita? Jangan lupa Ibu Bapak, Saudara-saudari. Ada kehidupan lampau. Ada kehidupan hidup mati, hidup mati. Kita ini tidak serta-merta tiba-tiba saya menjadi lilik dari nol, bukan seperti itu. Ada kehidupan lampau yang kita lahir mati. Mungkin pernah jadi manusia, mungkin pernah jadi binatang, mungkin bahkan pernah terlahir sebagai makhluk bawah, makhluk peta. Atau mungkin juga sebaliknya kita pernah menjadi terlahir di alam dewa, di surga yang bahagia. Atau mungkin pernah jadi di alam asura, alam raksasa.
tergantung karma kita, timbunan karma kita. Nah, ada kehidupan lampau itu, Ibu, Bapak, Saudara-saudari, yang di kehidupan lampau itu kita lahir mati membawa karma, membawa perbuatan kita, melakukan ucapan, melakukan tindakan, membuat keputusan berdasarkan pikiran kita. Kehidupan lampau banyak buruknya atau banyak baiknya? Kalau ternyata di kehidupan lampau, karma buruk kita sangat banyak. Mungkin satu kontainer, ibaratnya begitu. Sementara perbuatan baiknya hanya satu koper. Nah, itulah. Maka di kehidupan ini, walaupun sudah rajin kewiyara, sudah rajin berdana, sudah menjaga sila, kok masih menderita? Jawabnya adalah, di kehidupan yang lampau sebelum kehidupan ini, karma buruk kita satu kontainer tadi. Karma baiknya hanya satu koper, tidak berimbang. Sehingga dampaknya, pahitnya, masih terasa di kehidupan ini. Apa yang kita alami hari ini adalah cerminan kehidupan kita di masa lampau. Tetapi apa yang kita lakukan hari ini adalah cerminan seperti apa kita nanti. Terlahir di mana kita nanti. Maka Ibu, Bapak, Saudara-saudari, setiap kali ada kesempatan baik, berbuatlah baik. Jagalah sila, sukalah berdana. Dan juga jangan lupa untuk menjaga kebeningan kejernihan hati kita dengan mengembangkan hal-hal yang baik di dalam batin kita, yaitu dengan cita bawana. Meditasi Buddhis namanya adalah cita bawana. Mengembangkan yang baik-baik, cinta kasih kita, rasa belas kasihan kita, rasa solidaritas kita, tepo seliro kita, tenggang rasa kita, simpati kita. Sehingga kita senantiasa seimbang batin kita. Ketika sedang berjaya sehat, tidak lupa diri. Ketika sedang terpuruk juga tetap tenang, seimbang. Itulah yang diperlukan di dalam kehidupan ini. Di situasi bagaimanapun kita tetap tenang dan seimbang. Setiap kali ada kesempatan baik, banyaklah berbuat baik. Maka Sang Buddha meringkas ajarannya. Sababa pasa akarana, kusalasa upasampada sajita pariyodapana. Jangan berbuat jahat. Nah, kita review apakah kita masih berbuat jahat atau tidak, masih berbuat buruk atau tidak selama kehidupan ini atau di kehidupan lampau. Senanglah berbuat baik, tambahlah berbuat baik. Apakah itu sudah kita lakukan? Itulah yang harus kita renungkan, kita review dalam menyikapi, merespon kehidupan kita saat ini seperti apa. Tapi Sang Buddha juga memberikan nasihatnya lagi, bersihkanlah pikiran. Karena kita ini tahu bahwa pikiran adalah sumber ucapan kita, sumber tindakan kita, sumber keputusan kita. Kalau pikiran kita jernih, bersih, maka ucapan kita juga adem, sejuk, jernih, bersih, jujur. Tindakan kita juga begitu, keputusan kita juga akan begitu. Namun sebaliknya, kalau pikiran kita kotor, keruh, maka juga ucapan kita akan kotor, tindakan dan keputusan kita akan kotor dan salah. Itulah yang menjadi ukuran kita untuk memperbaiki dan merubah arah kehidupan kita. Nantiasa merefleksi diri kita. Dan juga ada satu pesan saya, pesan Sang Buddha yang saya ulang kembali, bahwa jadilah manusia langka. Jangan seperti kebanyakan orang. Sang Buddha pernah berpesan, hai para biku, di dalam kehidupan ini ada dua jenis manusia. Yang langka, tidak banyak jumlahnya. Yang pertama adalah ubakari. Yang kedua adalah manusia yang punya kata nyukatawe. Nah, apa itu? Ubakari adalah
orang yang selalu ingin pertama berbuat baik, yang mengawali setiap perbuatan baik. Orang tua kita, itulah yang mengawali kehidupan kita. Dengan perbuatan baik orang tua kita ada hari ini. Dengan perbuatan baik yang diawali oleh ibu kita ada hari ini. Nanti kan ibu kita waktu mengandung kita, waktu itu sembarangan, tidak penuh cinta kasih, perut-perutnya ditepuk, perutnya yang sedang mengandung kita ditepuk-tepuk, kemudian set up, olahraga yang keras, berlari-lari, minum sembarangan, minum minuman keras, merokok, dan sebagainya. Mungkin kita tidak ada, tidak sehat seperti hari ini. Karena kasih sayang orang lain, orang tua kita ada. Maka kemudian kita membahas tentang kata new, kata wedi. Jadi selain kita ini, jadilah Bubakari yang senantiasa nomor satu dalam melakukan kebajikan, karya kebajikan. Bergegas melakukan kebajikan. Banyak-banyaklah melakukan kebajikan. Proaktif. Jadilah orang yang proaktif. Jangan menunggu. Jangan pasif. Kesempatan berbuat baik tidak selalu datang. Tetapi juga jangan terus mengabaikan menurut kata-kata yang menurut saya tidak benar, tidak terlalu tepat. Ada yang bilang bahwa kesempatan datangnya hanya sekali. Maka ketika terlewat kesempatan itu tidak berbuat apa-apa lagi. Kalau menurut saya, kesempatan itu datangnya bisa berkali-kali. Tergantung kita bisa menangkapnya, tidak, memanfaatkannya atau tidak. Setiap ada kesempatan, sekecil apapun, kesempatan baik itu segera direspon, dilakukan, dipraktekkan. Itulah Bubakari. Jadilah manusia langka. Seperti yang dibilang Guru Agung kita Sang Buddha. Bubakari, senang berbuat baik, satset, cekatan dalam berbuat baik. Bahkan yang paling awal yang mengawali berbuat baik. Yang kedua adalah katanyu kata wedi. Katanyu adalah menyadari, mengetahui kebaikan orang, perbuatan baik orang. Nah, setelah mengetahui, menyadari, tentu selanjutnya adalah kita harus melakukan action yang kedua, yaitu kata wedi. Mengucapkan terima kasih, mewujudkan terima kasih. Lebih baik lagi adalah membalas budi. Sayangnya, kebanyakan orang tidak tahu ditolong orang, pernah ditolong orang. Demikian banyak kita hidup ini sudah melalui pertolongan banyak orang. Kadang-kadang kita mengabaikan, tidak katanya, tidak menyadari perbuatan baik dari orang lain. Orang tua kita, guru kita, para petani, para penjual sayur dan sebagainya, punya kebun dan sebagainya. Adalah orang-orang yang berjasa pada kita, para pahlawan yang kemarin kita peringati hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-81 yang mengawali Republik ini berdiri adalah jasa para pahlawan. Kita harus tahu itu, harus katanya. Kemudian kata wedi, membalasnya, berterima kasih dan membalas budi. Tapi kadang-kadang banyak orang, bukannya kadang-kadang, kebanyakan orang tidak mau berterima kasih, tidak mau membalas budi. Bahkan kadang-kadang pada orang malah melakukan kebencian ini dan dengki, mengembangkan loba dosa moha, bukan mengembangkan meta karuna mudita dan upeka. Tidak mengembangkan cinta kasih, kasih sayang, tepo seliro, tetapi justru malah mengembangkan keserakahannya, nafsu keinginannya, ambisi-ambisi berlebihannya, kebenciannya, kemarahannya, sikap iri hati, dengki, intoleransinya. Itu yang kebanyakan dilakukan orang. Melihat orang lain bahagia, susah hatinya.
Melihat orang lain menderita, senang hatinya. Harusnya mudita cita. Melihat orang lain bahagia, ikut merasakan bahagianya. Melihat orang lain menderita, sakit, ikut merasakan penderitaan sakitnya. Itulah mudita cita. Jangan dibulak-balik. Senang melihat orang lain menderita, menderita melihat orang lain senang. Itulah yang harus kita latih, kita sadari, mengembangkan yang baik-baik, yang luhur-luhur dalam batin kita, minta karuna mudita UPK, dan menekan, memotong yang buruk-buruk, yang loba, dosa, dan moha. Dengan apa? Dengan cita bawana. Berlatih cita bawana. Berlatih menghadirkan kesadaran kita, mengamati batin kita. Banyak hitamnya atau banyak putihnya dalam hatiku ini. Banyak baiknya atau banyak buruknya. Kalau banyak gelapnya, banyak hitamnya, ya segera terangi dengan cahaya terang Dhamma, dengan cinta kasih, belas kasihan, toleransi, tepo seliro, dengan dana, sila, samadhi, dan panya. Kalau banyak hitamnya, banyak serakahnya, banyak marahnya, ya dikurangi. Bahkan diminimalkan supaya kita bisa menjalani kehidupan ini dengan selamat dan penuh berkah. Kalau sekarang sedang dalam fase kehidupan yang sedang susah, sedang mengalami badai kehidupan, kita tetap kuat menghadapinya, tetap merespon dengan tepat, karena tahu bahwa semuanya itu akan mengalami pergeseran, wah kincir, berubah, anicca. Tidak selamanya hujan akan turun, badai akan turun, pasti ada saatnya untuk reda kembali. Demikian pula ketika sedang senang, sedang bahagia, sedang jaya, tetap harus berhati-hati menjalani kehidupan ini. Kita harus bisa menentukan kemana arah kehidupan kita. Dengan membuat sebab-sebab baik, dengan menyebar benih-benih baiknya, supaya arah kehidupan kita bisa berubah. Tentu harapannya adalah berubah menuju hal yang baik, yang sehat, yang selamat, penuh berkah, panjang umur, sukses, jaya, dan itulah yang diinginkan banyak orang. Namun harus diusahakan, tidak hanya dipikirkan, tidak hanya diucapkan, didoakan, tetapi harus diusahakan, didaya upayakan, harus disebar benih-benih baiknya, harus membuat sebab-sebab baiknya. Saya kira demikian ya pemaparan dhamma pembahasan kita malam hari ini tentang bagaimana merubah arah kehidupan kita. Nah, kita bisa lanjutkan dengan bertanya jawab. Terima kasih. Saya kembalikan pada Fani untuk memandu acara ini. Terima kasih. Silakan, Fani. Baik, Anumodana Romo Lilik untuk Dhamma Desananya pada malam hari ini dan kisah-kisahnya mengingatkan kita terhadap apa yang sudah disampaikan Buddha waktu di zamannya Buddha, kisah-kisah cerita-cerita yang relate sampai sekarang dengan kehidupan kita. Baik, saya buka kesempatannya untuk di Zoom maupun di YouTube apabila ada pertanyaan. Silakan. Saya coba dari saya sendiri ya, Romo. Oh Kalau iya, misalnya silakan, kita, Fani. kalau misalnya kita eh, tidak terbiasa, Romo, untuk mindful gitu ya, Romo, meditasi, mindful, berkesadaran. Apa yang harus kita lakukan, Romo, kalau kalau sedang tidak baik-baik saja? Mungkin ketemu orang yang baik kita, ya, dan sebagainya, peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Itu gimana, Romo? Iya, Fani. Memang kata-kata mindful atau meditasi itu sepertinya
dibayangkan oleh banyak orang itu sebagai sesuatu yang berat, harus duduk diam berjam-jam, tidak menyenangkan sama sekali, membosankan, dan sebagainya. Karena orang hanya memandang, hanya melihat, tidak menjalani, tidak melatihnya. 1000 langkah Hmm. harus diawali dengan 1 langkah. Maka Fani harus mau Hmm. melangkah 1 langkah untuk mulai berlatih meditasi. Tidak harus setengah jam, 45 menit, 60 menit, atau mungkin retreat berhari-hari. Biasakan saja sedikit waktu, setiap hari sediakan waktu, dari 24 jam itu jangan biarkan pikiran kita dipakai terus, bahkan dibawa tidur masalah-masalah kampus, masalah-masalah keluarga, masalah-masalah kerja, dibawa tidur. Jangan. Letakkanlah. Ketika kita tidur, ya tidur. Sadari. Sadari badan kita yang sedang bersentuhan dengan kasur kita, busa kita. Kepala yang bersentuhan dengan bantal kita. Sadari, rasakan. Relax. Kemudian sadari nafas kita. Nafas yang kita bawa kemana-mana ini. Sedang masuk, sedang kita hidup, kita tahu. Kita sadar. Sedang keluar, kita hembuskan. Kita rasakan hembusannya. Kita sadar. Ketika masuk, kita sadar. Ketika keluar, kita sadar. Atau sadari perut kita ketika nafas masuk, otomatis perut kita mengembang. Kita catat mengembang. Ketika nafas keluar, kita hembuskan, perut mengempis, kita mencatatnya mengempis. Mengembang, mengempis. Itu yang kita jadikan sebagai objek mayor, objek utama pegangan kita. Namun ketika kita berlatih tentu tidak mudah. Ketika mata terpejam, ternyata pikiran tidak serta-merta diam. Hmm. Justru bisa di pikiran kita, memori kita akan kesana kemari. Mungkin dari telinga kita yang mendengar suara ketika sedang berlatih meditasi, kita bisa jadi menggoyahkan konsentrasi kita. Hmm. Apakah suara dari manapun. Kalau mendengar suara, sekedar sadari mendengar. Jadi telinga mendengar, mata yang melihat, walaupun sedang terpejam, ternyata kadang-kadang mata kita ini malah menggambarkan banyak hal, melihat banyak hal. Karena Iya. pikiran kita pandai menggambar. Hidung kita juga kita sadari apa yang kita bau, apa yang kita kecap di lidah kita, apa yang bersentuhan dengan kulit kita, rasa sakit, rasa kesemutan. Semua adalah objek meditasi, objek minor. Objek mayornya yang utama adalah nafas. Nah, ketika muncul rasa sakit, kalau sangat dominan, ya arahkan pikiran ke rasa sakit itu dulu. Sadari munculnya, sadari berlangsungnya, sadari turunnya atau menghilangnya, tenggelamnya. Dan kembalilah kemudian pelan-pelan ke objek utama mayor, yaitu nafas kita. Nah, juga akan muncul perasaan-perasaan, mungkin jengkel, kesal, tidak sabar, kok tidak tenang-tenang, pengen tenang, nggak tenang. Hmm. Nah, rasa jengkel dan sebagainya. Itu pun disadari. Perasaan disadari. Ada netral, tidak senang, atau senang. Nah, yang muncul yang mana? Muncul rasa senang, dicatat. Rasa senang muncul, rasa senang, rasa senang. Kalau rasa kesal muncul, ya disadari. Sedang kesal, sedang kesal, sedang kesal. Intinya adalah berlatih meditasi adalah menghadirkan kesadaran kita di sini dan saat ini. Sedang berada di kamar atau di taman sedang meditasi, ya badannya di situ, pikirannya di situ, bukan di tempat lain, bukan di waktu yang lain. Yang terjadi, sering terjadi kan, badannya berada di wihara, di Dhammasala, pikirannya sudah berada di mungkin di kafe, mungkin di tempat kuliah, mungkin di rumah, di kos, dan sebagainya. Sudah mengingat orang lain, sudah berada di waktu yang lain. Maka gunanya berlatih meditasi adalah bagaimana
kita senantiasa bisa bertanya pada diri kita, saat ini saya sedang apa? Kalau sering-sering kita bertanya itu, maka kesadaran akan senantiasa hadir. Termasuk terlatih pikiran kita itu tadi, supaya berada di sini dan saat ini. Karena pikiran ini kan seringnya kan berlari ke sana kemari, seperti monyet. Memikirkan tadi, kemarin, masa lalu menyesalinya, atau sebaliknya, meloncat ke waktu yang belum terjadi. Nanti kemana, nanti ngapain, besok bagaimana, masa depan, bahkan ketakutan dan sebagainya. Itu ketakutan yang berlebihan. Kadang-kadang kita itu memikirkan lebih menakutkan daripada melakukannya. Kadang-kadang belum terjadi kita sudah ketakutan berlebihan. Maka gunanya meditasi. Mulailah melangkah, Fani, untuk berlatih meditasi rutin. Boleh menyediakan waktu, kata Bante, guru meditasi saya, sediakan waktu kalau bisa di waktu yang sama, di tempat yang sama. Kalau bisa. Walaupun meditasi bisa dilakukan dimanapun tempat. Sedang menunggu dosen yang nggak datang-datang, kita bisa meditasi. Sedang menunggu kereta, menunggu pesawat yang delay, kita bisa meditasi. Sedang sakit di rumah sakit, waktu yang banyak untuk melakukan meditasi. Hingga ketika sedang sakit, fisik kita sakit, kalau mental kita tenang, maka fisik kita akan terbantu untuk cepat pulih juga. Begitu ya, Fani, mulailah senang meditasi. Kalau di sini, di Solo ini kita sudah mengadakan banyak meditasi, bukan hanya di wihara, bahkan meditasi bersama wali kota sudah 4 atau 5 kali, meditasi di tempat rumah dinas wali kota, meditasi di resto, itu sudah kita biasakan dengan berbagai kalangan, bukan hanya umat Buddha. Di wihara bersama mahasiswa, di kampus ada wiharanya juga kita berlatih meditasi. Karena meditasi sangat berguna. Tidak ada mantra, tidak perlu parita, kita bisa melatih pikiran kita. Melatihlah pikiran kita, karena pikiran adalah pelopor, pemimpin, dan pembentuk. Dhammapada, ayat keempat, ayat 1 dan 2. Begitu, Fani. Silakan, mungkin ada pertanyaan lain dari YouTube atau dari Zoom atau dari mana, silakan. Baik, Anumodana Romo. Memang pada intinya kita harus berlatih di saat ada kesempatan ya Romo ya. Karena Iya, tadi Romo sampaikan selalu ada kesempatan sebenarnya untuk kita meraih iya. kesempatan walaupun yang hal-hal yang tidak enak maupun yang enak itu selalu sebenarnya kesempatan juga ya untuk bermeditasi sebenarnya. Iya, betul, betul. Pengalaman apapun itu jadi objek meditasi kita. Setelah kita terlatih meditasi, respon mental kita lebih baik ketika menghadapi masalah apapun. Sedang senang, kita bisa merespon dengan terukur. Sedang tidak senang, juga bisa merespon dengan terukur karena hasil dari berlatih meditasi kita itu. Betul, betul, ya. Dimanapun bisa meditasi, dan sangat penting supaya, karena kehidupan ini kan duka ya, tidak memuaskan, banyak problem yang kita hadapi, maka kita harus punya Hmm, ketahanan mental, punya respon yang tepat. Dengan begitu, hmm, maka kita akan bisa melewati situasi badai kehidupan ini, seperti apapun, kita bisa menghadapinya dengan tepat. Bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah, karena meditasi, bukan karena pegadaian. Ada begitu ya, ada iklan begitu ya. Dengan meditasi kita bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kalau tidak meditasi, kadang-kadang kita itu malah membuat masalah baru karena kita tergesa-gesa mengambil keputusan, justru hmm, membuat masalah baru. Maka ada satu cerita yang saya belum ceritakan juga ya. Mungkin kita ini pernah mengalami di jalan menemukan atau bertemu kejadian seorang anak terserempet mobil. Nah, kalau respon kita tidak tepat,
Kadang kita bertindak tidak tepat, panik dulu, bingung dulu, bahkan kemudian tidak bertindak tepat. Malah bertanya, mobilnya tadi lari kemana? Mereknya apa? Warnanya apa? Yang nyetir laki atau perempuan? Harusnya langsung ambil tindakan, menolong si anak yang sakit itu, segera panggil ambulan atau apa, minta tolong yang sedang melintas membawa rumah sakit cepat-cepat. Harusnya kan begitu. Tetapi kadang-kadang karena kita tidak terlatih, kepanikan, ketergesaan membuat kita bertindak yang tidak benar, bahkan membahayakan. Berguna meditasi, Fani. Segeralah. Kalau sekarang sudah, tambahlah durasinya. Maksudnya begini, jadikan kebiasaan baik ini sebagai good habit ya, kebiasaan yang baik ya. Seperti saya ini sudah tua, buat kebiasaan baik tiap Selasa, Kamis itu mesti harus jalan kaki pagi. Entah di komplek di lapangan yang dekat atau jauh, tapi di hari itu, di jam itu, sebisa mungkin dilakukan. Kalau tidak dilakukan, kalau sudah jadi habit, biasanya merasa ada yang kurang. Demikian pula meditasi. Jadikanlah kebiasaan yang baik, sehingga ketika kita tidak melakukan, kita merasa ada yang mengingatkan kita, oh ini waktunya meditasi. Dan itu baik. Silakan, Fani. Baik, Anumodana Romo untuk inspirasinya. Pertanyaan berikutnya dari chat Zoom dari Saudara Yuda Prasetyo. Namo Buddhaya, selamat malam Romo. Saya mau bertanya, jika solusi atas satu permasalahan saja belum ditemukan, namun telah muncul banyak masalah yang lain berurutan. Jujur, dalam situasi demikian banyak muncul perasaan tidak senang dan pusing saat memikirkannya. Lalu bagaimana cara menyikapinya? Silakan Romo. Ya, baik. Selamat malam. Namo Buddhaya, Yuda. Ya, sudah pulang dari KKN nih katanya ya. Yuda, ya memang seperti tadi di awal saya ceritakan, kadang-kadang kita itu tidak bisa memilih bahwa kalau bisa kita ini nggak ketemu masalah. Atau kalau ketemu masalah ya jangan tumpuk-tumpuk, jangan bertubi-tubi. Tetapi kadang-kadang kita nggak bisa menghindari, tidak bisa memilih. Seperti tadi, tata cara yang mengalami duka yang bertubi-tubi. Atau mungkin seperti ceritakan Yuda tadi. Masalah satu belum kelar, muncul timbul masalah baru lagi. Muncul lagi yang baru. Itu akan membuat kita tertekan. Karena itu kalau kita tidak terlatih. Maka begini, seperti cerita tadi yang terakhir, bagaimana kita merespon ketika menghadapi seperti tadi ada melihat terserempet mobil, apa tindakan kita? Nah, tindakan kita, respon kita itulah yang menentukan hasilnya. Ketika kita tenang, dalam ketenangan, dalam keheningan, maka kita akan banyak mendapatkan jalan. Sayangnya kita sering tergesa-gesa reaktif dalam bertindak menghadapi permasalahan atau menghadapi pengalaman apapun. Padahal sangat berguna berdiam sejenak atau mundur selangkah untuk membuat keputusan yang tepat, justru hasilnya mungkin lebih cepat daripada orang bertindak tanpa berpikir, tanpa menggunakan keheningan. Kita harus diam, mengambil waktu diam di tengah berbagai macam permasalahan. Di dalam diam itu, di dalam keheningan itu, kita akan bisa melihat jelas. Dan disitulah kita akan mendapatkan jalan keluar, mendapatkan ide-ide, bisa bertindak sesuai dengan kebijaksanaan kita. Lakukan, hadapi, terima. Penerimaan itu penting juga. Yang pertama kita menerima dulu bahwa apa yang aku alami hari ini adalah tanggung jawabku. Adalah buah
dari perbuatanku, entah di masa lampau di kehidupanku ini atau di kehidupanku yang lampau-lampau-lampau yang di lingkaran samsara. Maka aku harus bertanggung jawab mengalami kepahitan ini, kesulitan ini, tanpa membuat karma baru, karma buruk yang baru. Biarkan buah karma buruknya habis, saya nikmati, saya petik saat ini. Tanpa keliru dengan menabur benih karma buruk yang baru. Tidak ada habis-habisnya. Jangan balas kebencian dengan kebencian. Kebencian akan berakhir apabila dibalas dengan tidak membenci atau dibalas dengan cinta kasih. Sang Buddha di dalam Dhammapada seperti itu. Demikian pula kita ketika menghadapi banyak masalah yang rasanya nggak selesai-selesai, yakinlah, terimalah jalani dulu, kemudian yakinlah semuanya wakingsir, semuanya anicca. Tidak ada hujan yang berhari-hari terus hujan, pasti ada redanya. Demikian pula masalah kita. Walaupun terasa banyak, tidak habis-habis, yakinlah ada saatnya akan selesai. Ada saatnya akan mereda. Maka satu persatu, selesaikan satu persatu. Dengan kesabaran, dengan kesadaran. Tetapi kesabaran harus dilatih. Kesadaran juga harus dilatih. Bahkan kesabaran itu sangat susah. Sang Buddha sendiri mengatakan, kanti paramang tapo titika. Sabaran itu seperti praktek bertapa yang sulit, yang tinggi. Bertapa aja sudah susah, apalagi ini yang tingkatnya tinggi. Itulah Sang Buddha menggambarkan kesabaran. Sabaran iya ada batasnya. Jangan ikuti kata-kata orang bahwa kesabaran ada batasnya. Kalau itu namanya ya tidak sabar. Kesabaran tidak ada batasnya. Teruslah bersabar. Bisa bersabar kalau kita mengerti Dhamma. Oh iya, ini harus aku alami karena tanggung jawab karmaku berdua. Oh, aku harus yakin bahwa dengan membuat sebab-sebab baik yang baru, menebar benih-benih baik yang baru, dengan mengembangkan cinta kasih, maka derita yang sedang saya alami akan segera berlalu dan berubah arahnya. Kehidupanku akan berubah seperti tema malam hari ini. Demikian Fani dan juga Yuda, jawaban dari saya. Semoga bisa terjawab ya. Kalau tidak, boleh kasih feedback lagi. Silakan saya kembalikan pada Fani. Ada lagi? Juga Baik, menyapa terima Bu kasih. Meing, barangkali ikut hadir ya Bu Meing. Selamat malam Bu Meing, terima kasih. Tetap semangat walaupun sudah usia lanjut, tapi semangat belajar Dhamma. Terima kasih. Ya, silakan kembali ke Fani, silakan. Baik, terima kasih Romo. Baik, terima kasih Romo untuk jawabannya. Semoga dapat kita terapkan. Untuk pertanyaan berikutnya, tadi Romo sampaikan pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pembentuk mano pubbagamana dhamma. Bagaimana cara konkret kita untuk melatih agar kita bisa memutus siklus kebiasaan buruk yang selama ini kita miliki, Romo? Oh iya, Gimana? bagaimana memutus siklus kebiasaan buruk? Ya, begini, Fani. Ketika kita mempunyai pengetahuan Dhamma, tadi Fani mengetahui bahwa ayat 1 dan 2, apa pikiran itu penting, pikiran adalah sumber dari ucapan keputusan tindakan kita, maka kita akan melatihnya, ya kan? Supaya kita bisa mengembangkan hal-hal yang baik
kembali lagi kita harus melatih batin kita. Mindful, kehadiran kesadaran. Apakah anapanasati berarti anapanasati, perhatian pada nafas, ataukah berlatih satipatthana atau vipassana, sangat baik untuk kita bisa tadi memutus pikiran-pikiran buruk kita, mengembangkan yang baik dan memutus yang tidak baik. Itulah kemampuan seorang yang sudah terlatih di dalam melatih pikiran. Melatih pikiran ya dengan meditasi. Melatih kesehatan fisik kita adalah dengan berolahraga. Melatih ketahanan mental kita adalah dengan berolah pikir, yaitu melatih pikiran kita, olah mental kita dengan meditasi. Yaitu tadi harus sering-sering membuat kebiasaan baik untuk meditasi itu. Meditasi akan mampu untuk memutus pikiran-pikiran buruk yang senantiasa berkembang. Kalau kita bisa mengenali apa yang ada di dalam batin kita, pikiran kita, maka kita akan lebih mudah untuk mengelolanya. Kalau kita mengerti, bisa mengenali, oh batin saya ada dominan gampang marah, gampang benci, gampang iri. Lebih baik mengetahui daripada tidak tahu sama sekali. Itulah namanya moha. Tidak tahu sedang benci, tidak tahu sedang iri, tidak tahu sedang serakah. Itulah moha. Gelap batinnya. Tidak ada secerah cahaya yang bisa membuat batin kita berkembang yang baik-baiknya. Karena gelap. Maka itu kenalilah batin kita supaya bisa mengenali dengan baik, maka kita harus biasakan untuk berdiam dalam ketenangan, dalam keheningan. Ketika hening, bening, jernih hati kita, maka kita bisa melihat dengan jelas. Melihat loba dosa moha kita, melihat meta karuna mudita upeka kita. Dengan begitu, maka kita bisa mengembangkan yang baik, bisa memotong yang tidak baik. Begitu, Wani. Silakan. Baik, Romo. Kalau misalnya kita mau memulai itu bagaimana, Romo? Kan kalau kita sudah punya satu kebiasaan yang buruk, itu biasanya kan kita susah untuk mau mulai. Itu berarti kita harus memunculkan apa dulu, Romo? Mungkin pikiran apa atau satu Oh, tindakan apa sebelum kita bisa, bahkan untuk duduk meditasi aja kita perlu ada satu trigger ya, Romo ya. Karena iya, kalau misalnya iya, kita ajak orang gitu, ayo iya, kita meditasi gitu. iya. Oh, nggak mau ah, nanti dulu gitu kan. Padahal kita masih, kita ada waktu, kita hidupnya enak, kita nggak kesusahan. Tapi selalu aja kan kita punya berbagai macam alasan untuk tidak duduk meditasi gitu loh, Rom. Tidak duduk latihan. Iya, baik. Saya punya pengalaman pribadi begini ya. Yaitu hari Minggu pagi selalu meditasi di Wihara Kampus Universitas 11 Maret. Sudah bertahun-tahun saya lakukan jam 6:15 sampai jam 6:45, hanya 30 menit. Dan itu saya lakukan lebih banyak sendirinya daripada ada kawan. Dan saya tidak terpengaruh. Ada temannya, 2, 3, 5, 10, atau sendiri, semuanya sama saja. Semuanya bermanfaat. Karena memang manfaatnya kita rasakan sendiri. Alangkah indahnya jam 6 pagi di tengah-tengah hutan kampus, banyak burung berkicau riang, udaranya sejuk, itu satu kebahagiaan, satu ketenangan yang tidak ada harga. Maka ada temannya ya saya senang, nggak ada temannya saya tetap meditasi. Kalaupun tidak ada acara yang sangat penting atau sedang berhalangan, saya konsisten melakukan itu. Juga di hari-hari Rabu kita meditasi. Di kampus juga hari Jumat meditasi di Wiradhamma Sundara bersama kawan-kawan. Itu contoh, Pak, nih, bahwa kita tidak tergantung siapa yang hadir, berapa banyak,
temennya cocok atau enggak cocok, kita tidak terpengaruh. Kita harus punya pendirian, punya keteguhan, punya ketergugaan sendiri bahwa memang kita harus melatihnya. Bahkan di Wihara Kampus itu, di hari Rabu itu, kadang-kadang kita berbenturan dengan anak-anak mahasiswa sedang berlatih teater di seberang wihara. Berlatih teater apa? Mereka berlatih vokal. Mereka akan keras-kerasan melatih vokalnya, berteriak-teriak. Sementara kita dalam keheningan, ketenangan bermeditasi. Itu pun latihan kita, nggak apa-apa. Jadi semuanya jalan. Jadi objek kita. Kita tidak mengharapkan untuk mencapai ketenangan, keheningan. Kita menuntut yang di luar diri kita supaya tenang, hening dulu, supaya kita bisa tenang. Tidak. Meditasi adalah melihat ke dalam, mengkondisikan batin kita sendiri supaya bagaimana tidak bergejolak, tidak mudah terbakar ketika mendengar suara yang tidak enak, celaan, kritik, dan sebagainya. Juga tidak mudah terlena ketika dipuji dan dipuja. Jadi kita harus punya keteguhan hati ya, Fani, untuk berlatih meditasi. Nanti kalau sudah berlatih akan merasakan manfaatnya, akan merasakan gunanya. Betul itu. Betul, sudah saya rasakan, maka saya banyak mengkampanyekan untuk ayo berlatih meditasi, berlatih meditasi. Seperti itu. Silakan, Fani, ya. Baik, Romo. Romo kan sudah terbentuk kebiasaan baiknya. Waktu dulu apakah waktu memulai satu kebiasaan baik itu, apakah Romo juga pernah mengalami hal-hal seperti kemalasan, kebosanan, kemudian nafsu, mengikuti nafsu nonton TV, atau hal-hal seperti itu, Romo? Kalau ada, apa yang Romo lakukan? Ya, ya pertanyaan yang manusiawi, yang banyak dialami. Iya, begitu, Fani. Memang kita sendirilah yang bisa mengendalikan keinginan-keinginan kita. Apalagi zaman sekarang ya, zaman bagaimana HP itu menyediakan segalanya. Bagaimana algoritma di HP kita itu bisa menentukan, bisa membaca pikiran kita. Sekali kita sering membuka ruang-ruang dhamma dari Bante Panyawaro, ya selanjutnya ketika kita buka HP, yang keluar adalah tayangan-tayangan Bante Sri Panyawaro. Demikian pula mungkin Bante Keminda dan sebagainya. Yang muncul adalah mungkin Dhamma Wihari dan sebagainya. Atau mungkin kalau kita suka tanaman, buka tanaman juga yang muncul adalah tanaman. Suka hobi burung juga yang muncul tentang burung dan sebagainya. Suka melihat tayangan-tayangan yang vulgar juga yang keluar seperti itu. Suka drama Cina, drajin atau drakor, yang muncul adalah itu. Kuncinya di diri kita, kendalinya di diri kita, remnya di diri kita. Kadang-kadang kita terseret arus itu, sehingga kita tidak punya rem, tidak punya pagar, maka kita sendirilah yang tahu. Kita sendirilah yang bisa menentukan kapan umpama kita punya HP, saya harus buka HP nantilah jam 9 pagi. Setelah semuanya beres baru saya buka. Tapi kan celakanya kita ini kadang-kadang bangun tidur yang dicari adalah HP. Mau tidur yang terakhir kita pegang adalah HP. Hingga kita diperbudak, hingga kita melekatinya sedemikian rupa, tidak bisa terlepas. Ketika lepas kita menderita. Nah, ini memang tantangan kita saat ini. Bagaimana juga saya melihat sendiri ada anak-anak yang mungkin tiga bersaudara kemang, mungkin cucu dari sahabat saya juga begitu. Masing-masing anak yang paling gede mungkin baru SD, yang terkecil mungkin baru
4 tahun juga sudah dipegangi HP satu persatu sambil makan, melihat handphone. Ini Hmm. satu hal yang sebetulnya sejak dini sudah diberi kebiasaan yang tidak baik tentunya. Buat mental tidak baik, buat fisik tidak baik, kesehatan mata juga tidak baik pasti. Kesehatan pikiran tidak baik. Hmm. Syaraf-syaraf juga akan terpengaruh, apalagi kalau game. Dan seperti itu. Maka tergantung diri kita. Kalau anak-anak tergantung orang tuanya bagaimana untuk memberikan edukasi yang benar. Kalau kita sudah dewasa seperti Fani, ya kita sendiri lah yang bisa memagari, yang bisa menginjak remnya untuk, oh oke, stop. Atau mungkin itu tadi punya komitmen. Oke, saya harus letakkan HP, harus mematikan HP. Jam sekian baru nyala, jam sekian harus mati. Kadang-kadang kan kita kalau berlatih retret kan begitu ya. HP-nya tidak boleh, harus off, harus disimpan oleh panitianya dulu. Nah, itu satu hal yang harusnya kita lakukan. Harusnya kita bisa membuat prioritas-prioritas. Itulah salah satu ciri orang bijaksana. Tahu kapan mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang harus didahulukan, mana yang tidak, mana yang harus tidak dipikirkan, mana yang perlu dipikirkan. Jangan semuanya dipikirkan. Jangan semuanya overthinking. Capek pikiran kita, kasihan, mental kita sakit. Capek juga mental kita. Maka kitalah yang bisa meletakkan pikiran kita, meletakkan badan kita untuk tidak senantiasa bergerak, meloncat ke sana kemari adalah diri kita sendiri. Kapan harus leren, kapan harus diam, kapan harus istirahat, diri kita yang paling tahu. Demikian, Fani. Ya memang harus dilatih satu langkah dulu. 1000 langkah selalu diawali dengan satu langkah. Tidak bisa langsung meloncat. Kita harus sabar, step by step. Nah, seperti itu. Konsisten, yang penting konsisten. Konsisten juga harus konsisten. Ya, kalau istilah Jawa jangan obor belara, istilahnya hanya menyala sebentar, kemudian padam. Nah, seperti itu. Harus konsisten. Dilatih konsisten. Begitu, Fani. Baik, Romo. Terima kasih, Anumodana. Sebelum Romo bisa sampai ke titik ini, apakah Romo juga merenungkan eh, hal-hal yang membuat Samwega Cita gitu, Romo, untuk bisa punya wirya yang seperti Romo? Ya, ya. Memang tentu tidak langsung senang meditasi atau bisa mendapatkan manfaat. Awal-awal tentu harus berjuang juga. Yang penting harus konsisten. Boleh jadi juga, kebetulan saya itu sendiri juga happy ketika meditasi. Tapi banyak orang yang mungkin memerlukan kawan untuk meditasi, untuk saling memberi semangat, ataupun kalau ada kawannya meditasi, bisa saling memaksa untuk menjaga dirinya. Kalau sendiri mungkin ada apa sedikit sudah merubah posisi, tapi kalau ada kawannya barangkali masih berusaha untuk menjaganya, bisa menjaga diri, menjaga sikapnya dengan lebih baik. Ada baiknya juga kalau memang memerlukan kawan, ya ajak kawan. Ada baiknya juga kalau ada guru, ya kita belajar dengan guru-guru kita untuk belajar meditasi. Ataupun sekarang kan mudah ya, dari YouTube kita bisa belajar meditasi. Tentu dengan catatan harus menemukan guru yang tepat. Karena meditasi kan banyak. Meditasi Buddhis saja banyak, apalagi yang bukan Buddhis. Bukan berarti semakin banyak belajar dari banyak sumber, semakin kita kaya. Hati-hati, jangan-jangan kita malah jadi bingung, kebingungan. Belajarlah dari Bante-Bante yang kiranya cocok dengan ajaran Sang Buddha, maka itulah yang kita pegang, kita jadikan acuan
seperti itu. Surabaya maju ya. Surabaya kan ada apa itu Go Mindful dengan dulu siapa Eh, Pak Johan ya. Ko Johan Iya, dulu sama Nera atau Bante Abisarano itu kan itu juga iya. pakar dan Bante anak muda juga Abisaran sehingga dia sama Nera kan dia sempat bantu juga di DSO. oh iya iya luar biasa beliau memang di dalam menggunakan media sosial kontribusi Iya. beliau sungguh luar biasa dan Waktu pandai. awal-awal Damasa Kaca, beliau yang membantu ini. Damasa Kaca online, Dama Meta Jember, Ya, beliau yang membantu. ya, sungguh luar biasa ya jasanya sampai sekarang setelah lepas pun masih malah lebih leluasa bisa mengundang banyak tamu. Pernah lihat kemarin juga apa itu Ko Michael Yo yang apa itu Iya. pakar dunia investasi bisa bisa diundang untuk apa juga manfaat praktek meditasi di dalam mempengaruhi keputusan-keputusan bisnisnya. Nah, itu sampai Iya, keputusan Romo. bisnisnya aja sebagai trader ternyata juga hasil dari berlatih meditasi. Walaupun tidak Buddhis loh, tamunya yang diundang oleh Pak Johan, Ko Johan, Michaelnya bukan Buddhis. Lihat enggak itu podcastnya atau tampil di mana itu bahwa bahkan tamunya itu sebelum bicara dia memamerkan kalungnya yang ada salibnya untuk menunjukkan bahwa dia bukan Buddhis tetapi mempraktekkan meditasi, mempraktekkan Hmm. ajaran Buddha dan itu bermanfaat di dalam mendasari setiap keputusan-keputusan bisnisnya dan dia sukses seperti itu. Iya, Nah, nih. iya. Sadu, sadu, sadu. Jadi teorinya langsung diaplikasikan gitu ya, Romo, dalam apa yang dia Iya, hadapi. iya betul, 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 betul. Dan termasuk sosok anak muda yang sukses mungkin secara materi juga berlimpah di atas rata-rata dan itu sangat terbantu membuat keputusan yang tepat karena praktek meditasi yang dia rajin dan rutin lakukan sehingga bisa jernih di dalam memutuskan tidak terpengaruh oleh emosional tidak terpengaruh oleh loba keserakahan tapi bisa memutuskan mengambil keputusan bisnis yang tepat karena didasari di dalam ketenangan dan kejernihan pikiran kita. Ya dicari nanti podcastnya kelihatannya baru itu Ko Michael Yo dan Ko Johan. Iya, Iya, sangat luar biasa itu podcast-podcastnya. iya, iya, Menginspirasi. iya betul. Ya bisa di Surabaya bisa dekat kan, bisa berlatih dengan beliaunya. Iya, Romo. Karena ada di YouTube dan lain-lain, jadi bisa diakses dengan mudah, Iya, Romo. betul, betul. Dan kreatif beliaunya untuk membuat acara yang anak muda bisa familiar kan. Kebetulan beliaunya masih muda juga kan, gitu. Sehingga Iya, nyambung. Ya, ada lagi Fani yang baik, bertanya? baik. Untuk pertanyaan berikutnya, Romo, uh, sebenarnya kan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ini kan sebenarnya cuma buah dari karma yang sudah kita tanam ya, Romo ya. Itu menurut Romo harusnya kita melihat segala sesuatu itu seperti apa, Romo? Ya, ya sudah sepakat itu bahwa apa yang kita alami hari ini adalah cerminan karma kita masa lalu dan apa yang kita lakukan hari ini adalah cerminan kehidupan kita yang akan datang. Kalau kita banyak berbuat buruk, membuat sebab-sebab buruk, menebar benih-benih yang tidak baik, ya kita akan tidak baik-baik saja di kehidupan yang akan datang. Badai akan datang,
angin kencang akan datang. Seperti itu. Tapi kalau kita banyak membuat sebab-sebab yang baik, menebar benih-benih baik, maka buah yang manis pun akan boleh kita nikmati di kehidupan yang akan datang. Seperti itu sebetulnya simple ya di dalam Buddhisme. Yang penting memang ya simple, dan kalau kita merasa berat ya berat karena umat Buddha harus mandiri, harus bertanggung jawab atas segala ucapan perbuatannya. Tidak bisa kita istilahnya curhat atau istilahnya meminta-minta pada Sang Buddha untuk bisa bahagia, bisa umur panjang, bisa kaya, bisa sukses. Tetapi kita harus mengusahakan sendiri berdasarkan dhamma dari Sang Buddha. Mengusahakan diri, berdaya upaya sendiri, sekuat kita, tanggung jawab kita. Baik ya jadi warisan kita, buruk juga itu pun yang kita warisi. Itulah eh, indahnya dhamma sebetulnya. Tapi kalau dilihat beratnya ya berat juga karena kita harus bertanggung jawab sendiri, membuat sebabnya sendiri. Tapi juga enak juga kan bahwa apapun yang kita inginkan kita harus kondisikan, kita buat sebabnya. Kita bisa meng-create sendiri. Seperti apa nanti di masa depan kita? Ya tergantung tanaman kita saat ini. Ataupun kalau saat ini kita seperti ini, kita bisa merubahnya arah kehidupan kita dengan berdaya upaya yang benar, membuat sebab-sebab yang tepat, sehingga arah kehidupan kita di masa yang akan datang bisa kita arahkan sejak saat ini. Begitu, Pani. Baik, Anumodana Romo Lili untuk sharing dharmanya. Semoga dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Romo. Untuk sesi tanya jawabnya kita selesaikan. Ya, selesai. Apabila Romo ada kesimpulan, silakan disampaikan, Romo. Oh ya, baik. Terima kasih, Pani, sudah membersamai acara malam hari ini. Terima kasih juga kepada mungkin teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sudah ikut bergabung di dalam acara malam hari ini. Semoga kita semua senantiasa dapat meningkatkan diri kita menjadi tadi Bupakari, kita selalu menjadi orang yang pertama dalam hal kebaikan, semangat, proaktif dalam berbuat baik, dan juga jangan lupa kita juga senantiasa tahu untuk berterima kasih, membalas budi, senantiasa menjaga dana, sila, samadhi kita, dan juga punya rasa malu berbuat jahat dan takut akan akibat perbuatan jahat. Karena dengan hal-hal yang baik itu, kita bisa menentukan arah kehidupan kita seperti apa di masa yang akan datang. Demikian, terima kasih. Waktu saya kembalikan pada Fani. Selamat malam, tapi sata bawatu sekitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana Romo Lili untuk sharing dhamanya. Sangat menginspirasi, bukan cuma teori, tapi sudah dipraktekkan langsung dan teladan langsung dari Romo. Kegiatan rutinitas beliau dan wirya beliau dalam berlatih dan meditasi dan mengajak banyak komunitas sosial di sekitar beliau untuk ikut bersama beliau, mindfulness dan meditasi. Baik, semoga kita dapat meniru beliau. Berikutnya, apabila ada yang ditampilkan untuk penutupan Patidana. Hati dana ya, kita limpahkan jasa kebajikan kita. Hari ini, malam hari ini kita membahas dhamma yang tentu merupakan berkah utama. Apa yang kita perbuat malam hari ini kita bagikan, kita dedikasikan pada leluhur, sanak keluarga yang sudah tiada. Semoga mereka berbahagia. Mari kita beranjali.
punya sidani kata saya nanyani kata ni mete sanca bagino hontu satananta pamanaka Ipia gunawanta cap mayang mata pita dayu kita metapya ditawa anyi madda kape Titanti lokasming te buma catu yonika pance kaca catu wokara samsaranta bawa bawa natan ye pati daname anumodantu te sayang ye cimang naba jananti dewa te sani wadayung maya dinana punyanang anumodana itu sabe sata sada hontu awira sukajiwino kema padanca papontu te sasta si jatang subah sadu sadu sadu. Anumodana Romo Lili untuk pimpinan Patidananya. Baik, terima kasih kepada Romo, Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudari Dharma yang telah mengikuti Dhamasa Kaca online mulai dari tadi hingga malam hari ini. Semoga kita dapat mengambil pesan-pesan Dharma dari Romo Lili pada malam hari ini dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa untuk episode selanjutnya agar tetap bersama dengan Dhamasa Kaca online. Satihotu dan Namo Buddhaya. Namo Namo Karapata. Buddhaya. Baik, kita tutup dengan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Namo Sanghaya. Baik, terima kasih Anumodana semua teman-teman, saudara-saudari Dharma di Zoom maupun di YouTube. Sampai jumpa. Namo Buddhaya, Sotihotu. Namo Buddhaya Sati Hotu.